Ya, langsung saja kita akan mengulasnya. Kali ini sudah hadir bersama saya saat ini ada Pak Nurdin Halid, ada Pak Yoris Rawaya dan juga Prof. Karim. Selamat malam, Bapak-bapak. Baik, saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Nurdin. Dari keputusan terakhir sudah disebutkan bahwa ternyata versi Munas Ancol Jakarta lah sebagai kepengurusan yang sah oleh Mahkamah Partai. Ya, jadi kebetulan saya tidak hadir. Ya. Tapi saya baru dapat laporan dari Sekretaris Jenderal maupun dari Pak Aziz Samsudin yang kebetulan menghadiri tadi sidang Mahkamah Partai. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa Munas ini yang sah. Oh, tidak ada begitu tidak ya? Ada. Oke. Kenapa? Karena menurut pandangan saya keputusan mereka itu adalah pendapat pribadi-pribadi. Kenapa? Karena ini pendapat dari Pak Jasri Marin, pendapat dari Pak Andi Matalata, pendapat dari Pak Muladi, pendapat dari Nattabaya. Kemudian pendapat dari Pak Muladi dan Nattabaya mengatakan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kualifikasi sebagai pemohon. Nah, sehingga pendapat daripada Pak Muladi dan Pak Nattabaya menolak daripada pendapat daripada pemohon. Okay. Dan menerima eksepsi daripada termohon. Nah, tapi pendapat Pak Andi Matalata dan pendapat daripada Pak Jasri Marin mengatakan bahwa Munas Ancol itu sah menurut dua orang ini. Gitu. Menurut dua orang? Menurut dua orang. Menurut Andi Matalata dengan Pak Jasri? Pak Jasri Marin. Okay. Nah, seyogianya sebuah Mahkamah Partai, keputusannya itu adalah bersama. Pendapat-pendapat dari masing-masing majelis itu dijadikan sebagai keputusan. Ini nggak ada keputusan. Ini dua-dua ini deadlock. Kalau tidak ada keputusan, hasilnya seperti apa yang Anda dengar kemudian, Pak? Hanya itu saja, masing-masing pendapat saja, Pak Nurdin? Iya, jadi pendapat saran, ada rekomendasi dari pendapat Pak Muladi dan Pak Nattabaya, yaitu supaya pertama, yang saya dengar saya dengar karena saya tidak hadir, mungkin Bang Yoris lebih tahu, yaitu bahwa supaya dilakukan musyawarah mufakat. Yang kedua, menghindari membuat partai baru. Itu yang saya jadi pahami. tidak ada keputusan Munas mana yang Menurut sah? pandangan saya tidak ada keputusan. Pak Yoris, bagaimana Pak Yoris? Tidak diputuskan seperti itu loh, berarti. Hanya Islah berarti ini perintahnya dong. Saya tidak mengikuti sampai akhir, tetapi saya waktu tinggalkan DPP Partai Golkar itu jam 5:10. Baik. Dibacakan oleh 3 orang. Pertama Prof. Muladi, kemudian kedua Prof. Nattabaya, ketiga Pak Andi Matalata, nanti terakhir baru Pak Jasri, baru kembali kepada keputusan yang disampaikan oleh Pak Muladi. Nah, kalau mendengar secara seksama pembacaan dari 3 orang itu, apa yang seperti tadi disampaikan sama Pak Nurdin bahwa jadi pemohon itu ada 3. Pertama itu TPPG, kedua adalah pribadi-pribadi Melkias dan Rene, kemudian yang ketiga adalah Agung Laksono dan Zainuddin Amali selaku hasil itu. Nah, pertama TPPG mereka menerima karena punya legal standing. Kedua, Melkias Mekeng tidak memiliki kekuatan legal standing. Ketiga, Agung Laksono itu memenuhi legal standing, makanya diakui. Dan saya dapat berita bahwa jadi salah satu pemohon yang memenuhi legal standing itu ya? Dua ya? Dari 3 yang mengajukan sebagai pemohon, 2 yang diterima, 1 yang tidak diterima. Nah, kemudian keputusan yang saya terima juga by telepon karena saya sudah di sini. Artinya keputusan itu Pak Andi Matalata dan Pak Jasri Marin itu menyatakan bahwa kepengurusan Munas Ancol ialah yang sah. Karena memang mengatakan Munas Ancol yang sah. Begini, Itu dua hakim partai dua mahkamah itu partai. Dia harus memutuskan. Itu sesuai dengan PO pasal 8 dan Nurdin, itu mahkamah partai itu kolektif, kolegial dan dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi nggak bisa kita bilang ini pendapat pribadi, tidak boleh. Bahwa dalam itu ada dissenting opinion, itu biasa, itu proses demokrasi. Nah, Pak Muladi dan Pak Nattabaya tidak memberikan keputusan, tetapi memberikan saran bahwa menghargai upaya kubu Bali untuk melakukan kasasi.
Untuk melakukan kasasi. Ya, dari hasil putusan. Ini putusan. Jadi dua Jadi ini mengatakan, sudah putusan ya, bukan pendapat lagi ya? Tidak bisa karena di dalam PO pasal 8 itu mengatakan bahwa Mahkamah Partai itu harus mengambil keputusan final mengikat. Sebagai rekomendasi yang ini karena sudah ada putusan, besok itu putusan itu akan dikirim ke Kumham. Kalau memang ada upaya-upaya hukum lainnya, itu dibolehkan di dalam. Kalau membolehkan mengajukan kasasi berarti ini bentuknya putusan Pak Nurdin. Tapi supaya kita akan clear lebih lanjut untuk mengikuti apa jadi begini, Indra, saya maksudnya begini. Kasasi itu boleh, itu hak. Iya. Tetapi Mahkamah Partai ini dia memutuskan siapa yang sah untuk mendapat surat dari Kumham terhadap kepengurusan yang sah. Jadi kita lihat aja mungkin besok paling lambat lusa itu Menkumham akan mengeluarkan surat bahwa mengakui kepengurusan yang terdaftar dan tercatat di Kumham adalah kepengurusan sudah bisa besok. Paling lambat lusa. Karena itu biasa kita masukin 1 hari, tidak boleh lebih dari 7 hari dia harus mengeluarkan.